kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang fungsi profetik agama dalam taat hukum. Dosen pengampu Bapak Rahmat Effendi. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Nurwati dengan NIM 20232062060773. Dan saya Riaska Enia Riswanto dengan NIM 20232052020111. Dan saya Sabia dengan NIM 20232052020007. Dengan saya Sofi Mega Anggraini yang berNIM 20232052020006. Di dalam video ini, kami akan membahas 4 sub pokok. Yang pertama yaitu pengertian profetik, yang kedua fungsi profetik agama dalam hukum, yang ketiga kesadaran taat hukum, dan yang keempat adalah tujuan profetik agama dalam taat hukum. Apa sih profetik? Jadi, profetik berasal dari bahasa Inggris, yaitu prophetical, yang mempunyai makna kenabian atau sifat yang ada dalam diri seorang nabi, yaitu sifat nabi yang mempunyai ciri sebagai manusia yang ideal, spiritual, individual, tetapi juga menjadi pelopor perubahan, membimbing masyarakat ke arah perubahan, dan melakukan perjuangan tanpa henti melawan penindasan. Fungsi profetik agama dalam hukum. Yang pertama adalah mengatasi krisis kebudayaan dan kemanusiaan, menjelaskan dan mengubah fenomena-fenomena sosial masyarakat yang salah satunya kurang baik. Contohnya, yang pertama dalam deideologisasi yang tidak sehat dan merugikan tatanan masyarakat, politik atau paham yang tidak sehat. Yang kedua, dalam ekologi yaitu lingkungan, yaitu ketidakseimbangan kehidupan dalam masyarakat, baik materi maupun non-materi, baik lahir maupun batin. Yang ketiga, dalam materialisme atau kebendaan, seperti pamor, glamor, foya-foya, dan lain-lain. Yang keempat, dalam kultural, yaitu kebudayaan peradaban seperti globalisasi and pluralisme. Yang kelima, dalam keamanan dan kebebasan yang nyaris menabrak rambu-rambu hukum dan norma serta nilai yang ada. Dan yang keenam, dalam reduksionisme, penurunan kualitas ilmu pengetahuan, ijazah ilegal, dan aspal. Yang kedua, dalam mengatasi keberagaman dalam menjalankan agama dan back to Al-Quran dan Sunnah. A. Menjadikan Al-Quran dan Sunnah, yaitu menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam, dan menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam penyelesaian dan memutuskan suatu hukum. B. Bermasalahan yang ada bila tidak didapatkan dalam Al-Quran, boleh melakukan istinbat hukum dengan tetap merujuk kepada Quran Surat Al-Isra ayat 15 dan takrir yang dikeluarkan Rasulullah SAW. Mani tadau fa innama ta'tadi li nafsihi wa may yadhalla fa innama yadillu 'alaiha wala tadiru wazinatu wizra wa akhra wa ma kunna mu'addina hatta yab'atsa rasulah, yang artinya, barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri, dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersebut bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang. Quran Surat Al-Isra ayat 15. C. Tidak menjadikan paham mazhab aliran sebagai keputusan final yang untenable. D. Memperbolehkan ikhtilaf namun hanya pada masalah ijtihadiyah. E. Tidak memandang hal-hal yang tidak bersifat keduniaan yang tidak ditentukan oleh Quran, tetapi tetap mengacu pada sifat basyariah Rasulullah sebagai syariat. F. Suatu hukum dari ijtihad bersifat debatable yang dapat dibantahkan, bukan merupakan keputusan final. Kesadaran taat hukum dalam Islam. A. Pengertian taat hukum menurut Islam adalah melaksanakan perintah dan meninggalkan pelarangan yang telah ditetapkan
Al-Quran dan hadis, serta ijma ulama dengan dasar sabar dan ikhlas. Pengertian asas hukum yaitu kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan berpendapat. Asas hukum dibagi menjadi dua, yaitu asas hukum secara umum dan asas hukum secara Islam. Asas hukum secara umum. Asas kepastian hukum. Tidak ada satu perbuatan dapat dihukum kecuali atas kekuatan hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk perbuatan itu. Asas keadilan. Berlaku adil kepada semua orang tanpa memandang status sosial, ekonomi, ras, keyakinan, agama, dan sebagainya. Asas kemanfaatan. Mempertimbangkan asas kemanfaatan bagi perilaku dan bagi kepentingan negara dan kelangsungan secara manusia. Asas hukum secara Islam. Asas kepastian hukum. Tidak ada satu perbuatan dapat dihukum kecuali atas kekuatan hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk perbuatan itu dalam surat Al-Maidah ayat 95. Asas keadilan. Berlaku adil kepada semua orang tanpa memandang status sosial, ekonomi, ras, keyakinan, agama, dan sebagainya dalam surat Al-Ansyad ayat 26 yang artinya, Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyelesaikan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka merupakan hari perhitungan. Selanjutnya, asas kemanfaatan. Mempertimbangkan asas kemanfaatan bagi pelaku dan bagi kepentingan negara dan kelangsungan umat manusia dalam Al-Quran Makroh ayat 178. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sisah perkenangan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapatkan suatu permanfaatan dari saudara, hendak yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberikan manfaat membayar diat kepada yang memberikan maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringat dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang memelaut batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Asas kejujuran dan sukarela dalam Al-Quran Al-Mudathir ayat 38. Kullu nafsi bima kasabat rohinah. Artinya, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Tujuan perspektika agama dalam taat hukum. 1. Mendorong seseorang berperilaku dan berbuat sesuatu dengan aturan hukum dan undang-undang yang sah serta sesuai Al-Quran, sehingga tercipta suatu kondisi masyarakat yang sadar dan taat agama. Mendorong seseorang berperilaku yang baik dan menteladani pribadi Rasulullah agar manusia selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan Allah, serta dengan alam lingkungan. Mengeluarkan manusia dari miopik cara pandang yang sempit dan primordialan dengan formalisme sempit yang akan melahirkan berbagai konflik sosial, politik, bahkan menjurus kepada perpecahan dan perperangan. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kalimat atau kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.